Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 11 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iri Menghambat Bahagia. Iri menghambat bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 3 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih salah satu pun dari jalannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan rumusan-rumusan bagaimana kami mencapai sebuah kehidupan yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap kita berjuang untuk bahagia. Bahagia untuk diri sendiri, bahagia untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, atau kita berjuang bagaimana membahagiakan orang-orang yang sedang kita urus, kita rawat, kita perhatikan, dan kita perjuangkan untuk mencapai masa depan, khususnya anak dan cucu bagi sahabat seperjalanan yang sudah berusia dewasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang bagaimana berjuang untuk bahagia, dan seringkali perjuangan bahagia yang tidak pernah mencapai kebahagiaan sekalipun sudah mencapai apa yang diinginkan. Sahabat seperjalanan garis bawahi kalimat ini. Dia tidak mencapai kebahagiaan sekalipun sudah mencapai apa yang diinginkan. Apa yang dimaksud? Sewaktu seseorang ingin mobil yang terbaru, biasanya bahagianya timbul dari proses ingin kemudian sesudah mendapatkan. Lalu kemudian sesudah mendapatkan, waktu setelah mendapatkan dan seterusnya, kebahagiaan itu akan menyusut. Sahabat seperjalanan, kalau yang belum pernah ke luar negeri, belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Eropa, itu mendambakan bahwa kalau saya bisa mencapainya, sudah pergi ke sana, maka saya akan sangat bahagia. Saya bertemu dengan seorang sahabat seperjalanan tentu yang masih muda, berharap sekali ingin ke Korea. Dia seorang pengusaha, kemudian dia berkata, saya bosan ke Korea. Karena kenapa? Dia harus membantu orang tuanya berbisnis, belanja di Korea, entah barang apa. Dan dia sudah terlalu sering ke sana, dan kemudian saya melihat di Instagramnya, tampak dia foto kelelahan di WhatsApp yang dikirim kelelahan. Harus bangun jam 4 pagi, karena di sana jam 4 pagi, semua orang sudah sibuk lalu lalang. Semua orang sibuk memperjuangkan hidupnya, jalan cepat, tanpa ekspresi berjuang memikirkan untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Sebanyak uang apapun untuk bisa punya mobil, untuk bisa punya rumah, perjuangan di sana. Sementara kita yang di sini mengharapkan pergi ke sana. Sementara yang di sana dipenuhi juga dengan orang-orang yang berjuang dalam kehidupan. Dan tentunya tidak sedikit juga orang yang kemudian mengalami stres dengan tekanan-tekanan. Setiap negara punya persoalannya masing-masing. Sahabat seperjalanan, iri itu menghambat bahagia. Karena bahagia seringkali menjadi pupus karena faktor perbandingan. Kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa dia lebih maju dari saya? Saya anak Tuhan, saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi mengapa orang yang berdosa, orang yang hidupnya selebor, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, mengapa bisa lebih maju? Perbandingan-perbandingan seperti inilah yang dipakai oleh iblis, yang dipakai oleh kuasa kegelapan, yang masuk dalam hati setiap sahabat seperjalanan. Tatkala perasaan-perasaan iri itu masuk, maka kemudian dia mendominasi, dia menjajah kita, dia membuat kita penuh dengan ketidakpuasan, dan ruang-ruang bahagia yang ada pada diri sahabat seperjalanan, yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, yang ada di hati, dan yang ada di hidup sahabat seperjalanan, secara tidak sadar tersingkir perlahan-lahan sampai mungkin habis sama sekali. Yang dikuasai, yang menguasai hidup kita adalah ketidakpuasan. Mengapa? Karena perbandingan. Karena kita iri. Mengapa tidak sebaik dengan orang yang bersangkutan? Jangan-jangan orang bersangkutan pun tatkala dia juga memperbandingkan dengan yang lebih baik dari orang lain, dia pun juga mengalami iri. Jadi sahabat seperjalanan iri kepada orang lain, yang orang lain itu sendiri juga sedang iri kepada pihak lain yang lebih baik daripada dirinya. Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah iri kepada orang yang melakukan kelaliman,
dan janganlah memilih jalan satupun dari jalannya. Kelaliman tentu hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan iri biasanya kita sudah tidak lagi mempertimbangkan apakah jalannya itu benar atau tidak. Dengan iri hati dan kelaliman yang dibuat, orang akan melakukan apapun juga, tidak peduli orang dirugikan, tidak peduli orang ditertekan, tidak peduli orang kemudian kehilangan nafkahnya. Karena kita sedang berjuang mencari apapun yang semuanya untuk diri sendiri dan bukan untuk kebahagiaan bersama. Sahabat seperjalanan, pada ayat yang berikut dikatakan ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Sahabat seperjalanan, belajarlah jujur dengan dirimu sendiri, bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang sangat mudah didapatkan. Bagaimana? Yaitu dengan bersyukur. Dengan bersyukur, maka kehilangan iri hati itu akan hilang dengan sendirinya. Apa sesungguhnya kebutuhan manusia yang paling mendasar? Adalah kita bisa makan cukup, kita bisa tidur dengan baik, kita bisa punya keluarga, ada orang yang mengasihi kita, dan kita juga bisa mengasihi orang yang bersangkutan. Selesai urusan. Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya itu sederhana sekali. Berapa banyak orang yang bisa makan apapun, beli semua makanan yang termahal, kemudian dia menjadi iri hati kepada mungkin orang-orang yang di bawah, yang cuman makan dengan nasi hangat, lalu dengan ikan asin jambal roti, kemudian ada kangkung sedikit, dan ada sambal. Dia sudah nampak bahagia. Kalau bahagia itu selalu harus dengan kemewahan, kalau bahagia itu harus selalu dengan pencapaian yang tertinggi, kalau kebahagiaan itu harus selalu dengan kedudukan, berapa banyak mereka yang sudah mendapatkan apapun, mereka kehilangan arah hidup, mereka kehilangan kebahagiaan, dan mereka lebih banyak dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan kepentingan memanfaatkan daripada orang-orang yang tulus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita untuk menata ulang kembali apa sesungguhnya kebahagiaan di dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Dalam pelajaran renungan yang kita hari ini pelajari, salah satunya adalah bagaimana kita mencapai kebahagiaan. Berhentilah untuk iri hati. Perbanyaklah untuk bersyukur. Tatkala sahabat seperjalanan melakukan hal ini, percayalah, kebahagiaan itu akan kembali hadir ke dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Kebahagiaan itu akan menjadi tuan rumah di dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Dan iri hati akan keluar dari rumah kehidupan sahabat seperjalanan. Dan jangan pernah diundang kembali sekalipun cuma di pekarangan rumah kehidupan kita. Jangan izinkan, jangan lirik, apalagi iri hati itu kita undang masuk ke dalam hidup rumah tangga kita, hidup sahabat seperjalanan, dan dijadikan sebagai tuan rumah. Hilanglah kebahagiaan tersebut. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang jujur, jadilah orang yang penuh dengan syukur, jadilah orang yang tetap berusaha berjuang sebaik-baiknya tanpa harus iri hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang menolong kami. Kami bahagia kalau kami berhenti iri hati. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berbahagia tanpa harus iri hati. Amin.